Berhenti. Kamu mau lari kemana? Baru sebentar saja orangnya hilang. Terluka. Tidak bisa lari. Kejar terus. Mata ini. Orangnya sudah pergi. Sudah tidak apa-apa. Hei, kamu ini bagaimana sih? Kamu demam. Mau apa? Kalau mau hidup, lepaskan. Demamnya sudah turun. Ini untukmu. Aku akan mencari kamu untuk membalas budi. Aneh? Sepertinya aku tidak benci sentuhannya. Dia di sana. Ayo. Tuan muda. Sudah ketemu? Sudah ketemu, paham ilmu kedokteran, 3 bulan lalu pernah ke kota perbatasan, hanya Nona Kiao. Ayo, ke rumah Kiao. Kiao, kok kamu tidak bilang-bilang? Langsung pulang ke sini. Lukamu belum sembuh total. Tang, aku ini dokter, tubuhku sendiri paling tahu. Keluarga Kiao mau mengurus barang peninggalan ibuku, aku harus kembali. Keluarga Kiao lagi? Mereka sebenarnya kapan tidak bikin onar? Dulu kamu terluka dan kehilangan banyak darah. Kalau bukan karena mereka sengaja menunda-nunda dan tidak mau menjemputmu untuk dirawat, mana mungkin otakmu kekurangan oksigen sehingga kamu kehilangan sebagian ingatan? Sudahlah, semuanya sudah lewat, nanti kita bicara lagi. Maaf ya. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tuan ini, kalau mau mendekati, tolong ganti cara. Aneh. Dia memiliki aroma yang sangat familiar. Aku yang mendekati? Bukankah kamu yang dengan sukarela jatuh ke pelukanku? Aku tidak, lepaskan aku, lepaskan. Lain kali kalau mau menggoda orang jangan pakai baju kekanak-kanakan. Kamu gila ya? Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kiao Liangchen, jangan buang-buang tenaga lagi. Aku pulang ke tanah air kali ini hanya untuk mengambil barang peninggalan ibu. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan keluarga Song. Tidak menikah. Bagus. Barang peninggalan ibumu, bahkan jika kubakar, tetap tidak akan kuberikan padamu. Hei. Kiao Liangchen, kamu ingin aku menggantikan anak harammu menikahi pria yang mengidap penyakit kotor? Mimpilah. Liang Chen, kalau dia tidak mau menikah lalu bagaimana dengan Shishi kita? Kita hanya punya Shishi satu-satunya anak perempuan. Kamu tidak bisa melihatnya begitu saja jatuh ke dalam lubang api. Aduh. Manting mana tega aku membiarkan Shishi kita menanggung penderitaan ini. Tapi tenanglah. Kiaoran, si bajingan kecil. Membesarkannya sampai sebesar ini sudah saatnya dia membalas budi. Kalian siapa? Tuan muda keluarga Lin Yue. Lin. Tuan Besar Lin. Silakan, haha. 3 bulan lalu, ada seorang putri dari keluarga Kiao menyelamatkan tuan muda kami di kota perbatasan. Boleh tahu di mana dia?
Orang yang diselamatkan Qiaoran ternyata adalah Lin Yue. Tidak, jasa ini harus milik Shishi. Shishi di atas. Aku akan panggil dia turun sekarang. Aduh, Bu, aku bilang begini, apa tidak ketahuan ya? Takut apa sih? Orang yang ditolong Qiaoran, tapi Tuan Muda Lin, keberuntungan seperti ini, mana mungkin jatuh padanya. Sekarang dia, pokoknya sudah lupa semuanya. Ada ibu, ayo. Halo, Tuan Muda Lin. Kamu adalah 3 bulan lalu yang menyelamatkanku di Biancheng, Qiao Shishi. Iya saya. Saya 3 bulan lalu menyelamatkan seorang pria di Biancheng. Tidak menyangka, ternyata Tuan Muda Lin. Katakanlah. Hadiah apa yang kamu inginkan? Tidak menyangka putra keluarga Lin ternyata setampan ini. Qiaoran sialan. Sungguh beruntung sekali, sayang sekali. Dia pasti akan menjadi priaku, Qiao Shishi. Hadiah apapun boleh. Aku ingin menikah dengan Tuan Muda Lin. Nakal, Tuan Muda Lin bukan orang yang bisa kamu dekati. Tuan Muda Lin, jangan tersinggung ya. Anak saya terlalu dimanjakan. Karena dia sangat mengagumi Anda, sehingga tidak bisa menahan diri, maka berkata sembarangan. Berkata sembarangan. Tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan diri. Tapi ayah, jika Tuan Muda Lin tidak mau menikah denganku, maka aku harus menikah dengan Song Yuanze. Song Yuanze ya. Anda tidak tahu, keluarga kami punya perjanjian pernikahan dengan keluarga Song, tapi Song Yuanze hidupnya kacau. Katanya dia kena penyakit kotor itu, sayang kami kalau menikah di sana. Masa depannya hancur. Anakku yang malang. Kak Yue, aku tidak mau hadiah apapun. Aku hanya ingin kamu membantuku. Tolonglah. Nona Qiao, maaf, tuan saya tidak suka orang lain menyentuh tubuhnya. Apakah karena kehilangan banyak darah saat itu tidak bereaksi? Kenapa kali ini? Karena 3 bulan lalu kamu menyelamatkanku di Biancheng, maka posisi nyonya muda keluarga Lin bisa kuberikan padamu. Sungguh. Qiao Liangchen, kembalikan peninggalan ibuku padaku. Kak, kenapa kamu pulang? Kakak, keluarga Qiao masih punya putri lain? Keluarga Qiao masih memiliki seorang putri. Kakak perempuanku sudah bertahun-tahun di luar negeri. Kau? Kak Yue, kalian saling kenal? Tidak kenal. Kamu juga putri keluarga Qiao? 3 bulan lalu, kamu di mana? Dia tidak di dalam negeri. 3 bulan lalu, pasti tidak di Biancheng. Aku tidak bertanya padamu. Qiaoran, sebaiknya kau benar-benar tidak ingat apapun. Apa hubungannya denganmu? Qiao Liangchen, kembalikan barang peninggalan ibuku padaku. Di hadapan Tuan Muda Lin, berani-beraninya kau berlaku kurang ajar. Bapak Qiao? Aku masih ada urusan lain. Aku pergi dulu. Tidak ingin mengganggu Bapak Qiao, mengurus urusan keluarga. Siapa sebenarnya pria ini? Qiao Liangchen ternyata begitu takut padanya. Kak Yue, aku antar kamu. Tiga bulan lalu, saat kau menyelamatkanku di Biancheng, aku memberimu sebutir peluru. Sebagai tanda, di mana itu? Peluru. Ternyata pakai peluru sebagai tanda cinta. Benar-benar preman, penuh dengan aura preman. Sudah kusimpan. Barang seperti ini, masa bisa dibawa-bawa? Barang itu sangat penting bagi keluarga Lin. Sebaiknya jangan sampai bocor. Ingat bawa ke aku. Kalau tidak, Aku tahu.
tahu. Tuan muda, apa Tuan benar-benar akan menikahi Kiao Shishi itu? Aku merasa dia adalah penyelamatku. Penyelamat? Harus dibayar dengan pernikahan? Bergegas apa yang kau bicarakan? Aku bilang, bagaimana Tuan yakin kalau dia penyelamatmu, orang yang kau selidiki? Nona Kiao belajar kedokteran dan pernah ke Biancheng, putri keluarga Kiao tidak hanya satu. Kau pergi ke sana selidiki lagi, lihat apakah itu Kiao Shishi. Juga sekalian selidiki Kia Oran, ya. Wang Manting, apa yang kau lakukan di kamarku? Wang Manting, apa yang kamu lakukan di kamarku? Kamar lo? Lucu banget. Ini keluarga Kiao, aku, Wang Manting, tuan rumah di sini. Seorang yang nyelinap keranjang waktu ibuku hamil, selingkuhan, berani ngaku jadi tuan rumah. Anak haram. Berani bilang aku selingkuhan? Anak haram, siapa anak haram? Aduh. Kenapa, Ran? Aku cuma mau merapikan kamarmu. Aku tahu kamu tidak suka aku. Tapi kamu nggak perlu sengaja dorong aku, kan? Aku, Liang Chen. Manting. Kamu nggak apa-apa? Anak durhaka. Di keluarga Kiao, belum waktunya kamu seenaknya. Kiao Liang Chen, tenang saja. Setelah aku menemukan peninggalan ibuku, aku akan pergi sendiri. Ibumu? Keluarga Kiao ini aku bangun dengan jerih payahku sendiri. Mana ada barang ibumu di sini? Kiao Liang Chen, kamu harus punya hati nurani. Dulu kalau bukan karena kakek menghargai dan mendukungmu, menikahkan ibu denganmu, mana mungkin keluarga Kiao seperti sekarang. Aku sukses karena aku punya kemampuan. Apa hubungannya sama mereka? Kenapa? Belum pergi. Apa kau mau diseret orang keluar? Pergi. Kiao Liang Chen, kamu akan mendapat balasannya. Aduh, Kak. Aduh, kenapa lagi bikin Papa marah? Kiao Shishi? Kamu nggak perlu pura-pura baik di sini. Soal kamu mencuri tesisku, aku belum selesai denganmu. Laporan medis itu? Sebentar lagi aku akan jadi nyonya muda keluarga Lin. Biar tesis kamu pakai namaku, itu rezekimu. Kiao Sisi, barang curian, cepat atau lambat harus dikembalikan. Bu, dengar tadi dia bilang apa? Dia pasti belum hilang ingatan kan? Kamu takut apa? Dia cuma ngomong doang. Meskipun ingat, mau apa? Itu soal peluru yang Tuan Muda Lin bilang. Kiao, aku menyuruh kakakku mengatur pekerjaan untukmu. Apakah dia sudah mengurusnya? Aku sudah sampai di sini, tapi tidak melihat kakakmu, harusnya aku berterima kasih langsung padanya. Tidak usah. Dia seharian mengikuti bosnya susah ditemui. Tidak bertemu juga wajar. Kenapa dia lagi? Tuan Lin, Anda tidak bisa masuk. Aku tidak peduli apapun caranya, kamu harus menyembuhkannya untukku. Ya, kami pasti berusaha semaksimal mungkin. Tuan, jangan khawatir. Aku pikir Tuan Jiu dia juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Siapa di dalam sini? Repot sekali. Bagaimana keadaannya? Tuan Lin racun sudah meresap ke pembuluh darah jantung. Sayangnya,
Tuan tenang. Cari Kiao Shishi. Dia dulu pernah mempublikasikan penelitian tentang ular berbisa, dia pasti punya cara. Baik. Xiao Shishi. Tesisnya, masih mencuri dariku, kalau dia bisa menyembuhkan babi, betina pun bisa memanjat pohon. Ah, lupakan, setidaknya ini nyawa manusia. Bagaimana kalau malah dibikin rusak oleh Xiao Shishi? Racun pria di dalam itu bisa kusembuhkan. Kamu juga dokter di sini. Kiao Ran, kau tahu di dalam ada orang apa? Jangan bicara sembarangan, kami ini banyak ahli senior, belum ada yang bilang bisa atau tidak. Kamu yang masuk lewat jalur belakang, apa yang bisa kau lakukan? Kalian tidak bisa menyelamatkan, atau tidak berani. Maksudmu kami membiarkan orang mati? Cara yang kami pikirkan, sudah semua dicoba. Tapi racun sudah meresap ke pembuluh darah. Bahkan jika dewa datang, juga tidak berguna. Aku bilang ada cara. Pasti ada cara. Pasien tidak bisa menunggu, kau izinkan aku menyelamatkannya atau tidak? Tuan muda. Nona Shishi datang. Mereka berdua dekat-dekat ngapain? Kak Yue, kau cari aku? Pamanku digigit ular berbisa, jika kau bisa menyembuhkannya, aku akan setuju semua permintaanmu. Ini mungkin aku tidak bisa. Bukankah kau dulu pernah mempublikasikan makalah tentang ular berbisa? Kau sebenarnya tidak bisa, atau tidak mau? Bukan begitu. Makalah itu hanya teori di atas kertas, belum pernah praktik langsung, sangat berbahaya. Konyol. Hal yang tidak punya data klinis nyata, berani ditulis di makalah. Pergi. Kakak, sebaiknya kita pulang. Aku bisa menyelamatkannya. Kakak, ini soal nyawa, hal yang serius. Meskipun kau juga belajar kedokteran, tapi kau bahkan tidak punya ijazah. Bagaimana bisa bilang kau bisa menyelamatkan? Bagaimana ijazahku hilang? Kau sepertinya lebih tahu dariku. Mana aku tahu kenapa? Cukup. Kau benar-benar bisa menyelamatkannya? Lalu bagaimana aku percaya padamu? Jika aku bilang, data dalam makalah Xiao Shishi semuanya adalah hasil klinis nyataku, apa dia percaya? Pembimbingku adalah ahli dalam bidang ini. Dia punya obat khusus. Kakak, jangan bercanda. Jika memang ada obat khusus, dengan kekuasaan keluarga Lin, masa tidak bisa membeli? Kau tidak bisa hanya demi pamer. Lalu mengabaikan nyawa pasien. Aku tidak mengobati. Bukankah dia akan mati, atau kau yang mengobati? Aku tidak mau diobati. Bukankah dia hanya akan mati? Kau bilang kau yang mengobati? Sudah ku bilang semuanya. Terserah kau percaya atau tidak. Aku percaya padamu. Tapi kalau kau gagal, Gagal, terserah kau. Tapi kalau berhasil, kau harus setujui satu syarat. baik, kau mau uang, atau kekuasaan? Tenang, aku tidak akan menyulitkanmu, nanti. Kau akan tahu sendiri. Karena Qiao Liangchen sangat takut pada Lin Yue. Biarlah Lin Yue yang membantu. Mengambil kembali pusaka ibuku. Kakak Yue, Aku setuju. Kakak Yue, apa kau benar berpikir kakakku bisa sembuh? Setidaknya dia mau mencoba. Aku juga mau, tapi karena Tidak perlu dijelaskan. Tangking, antar dia pulang, baik. Kiaoran, aku tidak akan biarkan kau merebut kakak Yue. Kamu ngapain? Kamu nyakitin aku. Maaf ya. Bagaimana keadaan pasien di dalam? Tenang aja. Dia sudah tidak apa-apa. Dia sudah tidak apa-apa.
Apa aku salah lihat? Tuan muda ternyata memeluk Dokter Kiao. Orang ini, kenapa berubah-ubah sih? Hei, tidak boleh masuk ke dalam. Kiao Liangchen, kamu ngapain? Anak durhaka, kamu masih nanya aku ngapain? Ngapain di rumah sakit hari ini? Kalau bukan Shishi yang bilang, aku nggak tahu. Kamu hampir membunuh Tuan Sheng ke-9. Hei, aku bilang. Kamu ini perempuan kurang ajar. Kamu harus menghancurkan keluarga Kiao, baru puas? Kiao Liangchen. Di hatimu, apa hanya Kiao Shishi yang pantas jadi putrimu? Aku, Kiao Ran, hanya akan bawa bencana bagi keluarga Kiao. Kamu tahu itu saja. Baik. Mulai hari ini, aku putus hubungan dengan keluarga Kiao. Apa? Putus hubungan? Enak aja. Mimpi saja. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Sudah saatnya kamu balas budi. Ikut aku. Mau kemana? Ayo. Kau mau bawa aku kemana? Mau kemana? Kau pasti lupa. Anakku, aku suruh kau pulang untuk apa? Mau menikahkanku dengan keluarga Song. Nah, kamu tahu saja. Ayo. Kiao Liangchen, kau tidak boleh begini. Aku baru saja selamatkan Paman Lin Yue. Mereka tidak akan lepaskan kau. Wah. Hanya dengan kemampuanmu? Apalagi kau tidak punya kemampuan. Bahkan jika kau punya kemampuan, lalu bagaimana? Jangan lupa. Aku akan segera jadi mertua Lin Yue. Nanti, coba tebak, dia akan bantu aku atau bantu aku? Jangan bengong. Silakan Nona naik ke mobil. Tuan muda Song masih nunggu di hotel. Tuan muda, Nona Kiao diculik. Anda tidak akan menolongnya? Apakah dia memintaku untuk menolongnya? Ini. Wanita ini jelas melihatku tapi tidak meminta tolong. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Tapi, Nona Kiao baru saja menyelamatkan Tuan 9. Jika terjadi sesuatu, jika Tuan 9 bertanya, kenapa hari ini banyak omong kosong? Ayo jalan baik. Ayo, Kiao Liangchen, makan ini. Cepat Tuan muda Song pemarah, jangan sampai dia tidak sabar. kamu. Ayo pergi. Selamat berbahagia. Kamu Kiao Liangchen. Lepaskan aku, Kiao Liangchen. Berhenti berteriak. Lantai ini sudah kusewa semua. Malam ini hanya kita berdua. Lebih baik kita nikmati waktu ini. Jangan mendekat. Kiao Ran. Bukankah kamu sudah dihancurkan oleh para bandit di kota perbatasan? Pura-pura suci di depanku? Jangan melawan. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Setelah malam ini, kamu adalah wanitaku, Song Yuanze. Aku akan baik padamu. Gak apa-apa, sini. Sisanya serahkan padamu. Baik. Kiao Ran. Lin Yue. Panas sekali. Tolong aku. Kiao Ran. Kiao Ran. Kiao Ran. Kiao Ran. Saat itu di Biancheng. Apa benar kamu yang menyelamatkanku? Kamu jawab ya. Aku akan segera membantumu. Aku.
Hei, Tuan Muda, ada kabar dari Biancheng. Mereka menemukan orang yang menyelamatkanmu dulu. Tuan Muda adalah orang yang pernah pergi ke kota perbatasan dulu, sungguh, itu Kiao Shishi. Nona Kiaoran tidak punya catatan pernah ke kota perbatasan. Orang yang menyelamatkanku di kota perbatasan saat itu, apakah itu kamu? Matamu. Kenapa terasa begitu familiar? Ini. Sudah bangun. Tadi malam kita. Menurutmu? Aku diracun. Jika tadi malam kita. Aku harap kau bisa melupakan kejadian ini. Aku lupa tidak masalah. Tapi bagaimana dengan keluarga Song, bisakah mereka melupakannya? Ayo kita buat kesepakatan. Kiaoran, aku akan mengurus masalah Song Yuanze untukmu. Kamu? Jadilah wanitaku, Lin Yue. Pak Lin, saya harap kamu mulai sekarang, jangan lagi dengan saya bercanda seperti ini. Saya adalah kakak dari tunanganmu. Apa? Cemburu? Lin Yue, aku seumur hidup tidak akan menjadi selingkuhanmu. Kiaoran, aku pasti akan membuatmu setuju. Tuan Muda, kamu dan Nona Kiao, jangan tanya yang tidak seharusnya. Bagaimana dengan Song Yuanze? Aku buru-buru menangani lukanya dan membuangnya di depan rumah Song. Aku sudah periksa, tidak ada bahaya jiwa. Kirim orang untuk mengawasi keluarga Song. Jangan biarkan mereka membuat masalah. Baik. Kiaoran, bagaimana dia bisa keluar dari kamar khusus Kak Yue? Jangan-jangan tadi malam? Hei! Song Yuanze terluka dan dirawat di rumah sakit. Kiaoran, aku akan membuatmu tahu pria yang berani menyentuhku. Kiao Shishi akan mendapat akibat apa. Yang ini harus diberi perhatian khusus, penyakitnya cukup parah. Kamu ini perempuan murahan, berani merayu suamiku. Hari ini aku pasti akan memberimu pelajaran. Kamu terluka. Seng Jiuye. Memang benar, dia perempuan murahan, dan punya selingkuhan. Hari ini, meskipun dewa turun, kamu harus bertanggung jawab. Kalau tidak, aku tidak mau hidup. Haha, perempuan murahan ini. Dia menggoda suamiku. Cepat lihat perempuan murahan ini. Kamu bilang aku menggoda suamimu? Kamu punya bukti. Ini buktinya. Ini ditemukan di saku suamiku. Berani bilang, ini bukan milikmu? Itu sepertinya benar-benar anting Dr. Kiao. Aku pernah memuji dia cantik. Ya, ini dibeli Dr. Kiao di luar negeri. Di dalam negeri tidak ada model ini. Anting ini memang milikku. Dia malah mengaku. Mungkinkah dia benar-benar menggoda suami orang? Tidak mungkin Dr. Kiao terlihat. Tidak seperti orang seperti itu. Tahu orang tahu wajah, tidak tahu hati. Ku dengar Dr. Kiao masuk rumah sakit kita.
juga lewat jalur belakang. Dia sama sekali tidak punya gelar dalam negeri. Mungkin saja, dia naik pangkat dengan bantuan pria. Dr. Kiao. Perlu bantuanku? Tidak perlu. Anting ini memang milikku, tapi baru-baru ini, aku baru saja kehilangan. Kamu bilang hilang, ya hilang. Lalu bilang, kamu kehilangan di mana? Anting-anting itu tertinggal di kamar Lin Yue. Wanita ini nggak mungkin bisa mengambilnya. Kecuali itu Qiao Shishi. Nggak bisa bicara lagi, kan? Kamu waktu aku lembur. Dot merayu suamiku saat periksa kamar. Orang seperti kamu, kok bisa jadi dokter? Heh, kamu bilang aku waktu periksa kamar, dak merayu suamimu? Iya dong. Akhir-akhir ini, aku cuma ke poliklinik fungsi pria. Kalau kamu nggak percaya, ini catatannya. Kamu bisa lihat sendiri. Kamu bilang suamimu sendiri punya masalah. Gimana aku bisa merayunya? Mana mungkin? Pasti kamu palsu. Masa suamiku bisa bermasalah? Kamu tukang ngomong kotor. Aku robek mulutmu. Berani siapa buat onar di sini? Siapa yang berani membuat masalah di sini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lin Yue, bagaimana kau bisa datang? Tentu saja untuk melihat paman kecil. Tanganmu. Dr. Kiao, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Sekarang kau yang bermasalah. Lukamu ini perlu dibalut. Ayo. Tidak apa, luka kecil. Luka kecil, jika tidak dirawat bisa menjadi parah. Lukamu ini harus dibersihkan. Ikut aku. Tuan muda, kenapa kau tidak ikut? Kau terlalu banyak bicara. Bukan begitu. Kenapa memarahiku? Apa salahku? Seng Jiuye. Maafkan aku, masalah hari ini telah melibatkan Anda. Tidak apa-apa. Nyawaku ini kau selamatkan. Paman, kau tidak perlu sungkan padanya, dia dulu menyelamatkanmu. Itu juga dengan syarat dari aku. Ayue. Qiaoran. Aku benar, kan? Benar, Sheng Jiuye. Aku menyelamatkanmu ada tujuannya. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Mulai sekarang, dengarkan kata Tuan Mudalin. Jauhi aku, atau hal seperti ini akan terjadi lagi. Aku. Cukup untuk hari ini. Besok jam yang sama, aku akan datang lagi untuk mengganti perbanmu. Ah, maaf, kau tidak apa-apa. Susu. Tidak, siapa hubunganmu dengan Susu? Susu. Kau kenal ibuku? Ibu, bagaimana kau bisa datang? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu kamu sudah sebesar ini. Jika Susu tahu di alam sana pasti akan bangga. Lihat. Dia di hatiku. Masih seperti gadis kecil yang diam-diam dari kakekmu hendak kabur bersama ayahmu. Lucunya, waktu itu, bahkan ongkos juga diam-diam dipinjam dari saya. Kabur? Tante Lan, ibu dan ayahku, apakah mereka sangat mesra? Tentu saja. Waktu itu, ibumu demi ayahmu sampai membuat heboh seluruh kota. Tapi Qiao Liangchen dan ibu padahal mereka? Tante Lan, apakah Anda pernah bertemu ayahku? Pria ini terlalu dilindungi oleh ibumu, bahkan saya pun tidak diizinkan bertemu. Sudah berlalu, jangan dibahas lagi. Jika ibuku tahu bahwa aku bisa bertemu kembali dengan Tante Lan, dia pasti akan sangat senang. Dr. Kiao tidak hanya menyelamatkanku. Ternyata juga memiliki hubungan erat dengan kakak. Yang menyelamatkanmu adalah Ran. Muting selama ini tidak pernah pada gadis manapun menunjukkan perhatian sebesar ini. Jangan-jangan dia. Baik. Anak baik. Karena kita sudah bertemu lagi, dan kamu menyelamatkan Muting hutang budi ini. Keluarga Lin kami harus dibalas, bagaimanapun juga. Ah. Menurutmu bagaimana Muting? Apa? Tante Lan, aku.
Aku tidak setuju. Apa hakmu untuk tidak setuju? Jangan-jangan kamu juga suka Ranran? Tante Lan, Anda salah paham, saya tidak pantas untuk Tuan Sengjiu. Omong kosong. Menurutku cocok. Muting juga lebih tua beberapa tahun darimu tapi usia sedikit lebih tua. Tahu cara menyayangi. Bu, kamu tidak tanya pendapat paman kecil? Di sini asal menjodohkan? Aku kakaknya. Aku membesarkannya. Tidak lebih tahu darimu tentang dia. Aku bilang ya. Ranran, sebagai menantu ini, aku sudah pasti mau. Entah kamu yang menikah, atau paman kecilmu yang menikah. Kalian berdua urus sendiri. Tante Lan, saya untuk sementara belum berniat menikah. Aku tidak bilang suruh kamu nikah sekarang. Tapi setidaknya beri kesempatan untuk saling mengenal, iya kan? Lagi pula, 2 anak laki-laki di keluarga kita, meskipun tidak berguna, tapi di seluruh dunia, tidak banyak pria yang bisa menandingi mereka. Kamu bilang sama Tante Lan, mereka berdua, kamu lebih suka siapa? Kak Yue? Tante sudah datang, tidak bilang sama aku. Pertemuan ini, bagaimana bisa tanpa aku? Kakak bagaimana juga ada di sini, Ternyata, kakak bersusah payah menyelamatkan Tuan Shengjiu untuk ini ya. Kamu tidak menyelamatkan Tuan Sengjiu, karena kamu tidak mau menyelamatkan, atau kamu tidak bisa menyelamatkan. Kak Yue, kenapa makan tidak panggil aku? Nona ini acara keluarga. Kamu apa statusnya? Berani mengganggu. Acara keluarga? Akulah tunangan keluarga Lin. Kenapa dia Kiaoran duduk di sini? Kak Yue, kamu belum bilang sama tante hubungan kita berdua. UER kenapa? Bu, dia tunanganku. Kau keterlaluan. Pernikahan keluarga Lin. Sejak kapan kau bisa seenaknya? Dia menyelamatkan nyawaku. Menurutmu itu main-main? Centil. Sama sekali tidak seperti dirimu. Apalagi seperti ibumu. Lan Yi, dia anak ibu tiriku. Setelah ibuku meninggal, belum genap setengah tahun, ayahku sudah menikah dengan orang lain. Bagaimana susu bisa tertarik pada orang seperti itu? Dulu, di antara kita, dialah yang paling pintar, dan yang paling tajam matanya. Apa yang sebenarnya terjadi dulu? Jika ibu sungguh harmonis dengan Kiao Liangchen, bagaimana bisa? Kang Tang, tolong cari tahu sesuatu. Mas Yue, hari ini aku tidak panggil sopir, antar aku pulang, ya. Kalau begitu, Muting, kau antar Ranran pulang. Tidak usah, tidak usah. Jangan repot-repot. Tidak bisa. Aku tidak tenang kau sendirian. Ibu, aku rasa lengan Sheng Jiuye belum sembuh total. Dokter Kiao, biar aku yang antar. Kau masih punya tunangan yang harus diurus. Lukaku tidak apa-apa. Aku. Hei. Kalau begitu, tolong Seng Jiuye. Ibu, saya pergi dulu, ya. Kiaoran, aku tidak akan biarkan kau merebut Mas Yue. Kakak Yue, aku hanya ingin memberitahumu, apa yang kau katakan sebelumnya, peluru itu, aku sudah menemukannya. Benar, itu adalah milikku. Kalau begitu sekarang, kau bisa percaya bahwa akulah yang menyelamatkanmu? Kapan aku pernah meragukanmu? Aduh, tidak boleh biarkan. Kakak Yue tahu, aku sudah tahu, dia mengirim seseorang ke kota perbatasan untuk menyelidiki diriku. Tidak, aku hanya merasa, aku sudah menjadi tunanganmu, tapi kau tidak mengizinkanku menyentuhmu. Aku sudah berjanji padamu. Memberimu posisi nyonya muda keluarga Lin. Adapun yang lainnya kau sebaiknya jangan berharap lebih. Kalau kakak bagaimana?
Jika dia menyentuhmu, apakah kau juga akan mendorongnya pergi? Atau, dia itu apa? Keberadaan yang sangat istimewa? Diam. Kiao Shishi. Urusanku, belum waktunya kau campur tangan. Aku hanya takut, hari itu, kakak meminta syarat darimu. Bagaimana jika syaratnya juga menikahimu menjadi istrimu? Apakah kau akan demi kakak meninggalkanku? Tenanglah. Kakakmu, tidak sepertimu, aku masih punya urusan lain. Kau pulang sendiri naik taksi. Turun. Turun. Kenapa begitu galak? Kiaoran, aku tidak akan melepaskanmu. Masuk dan beritahu. Jika Tuan Besar Song ingin balas dendam, aku, Kiao Shishi, bisa membantunya. Lin Yue, kamu gila. Kenapa? Bukan pamanku. Kau kecewa. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Lin Yue, apa yang sebenarnya kau inginkan? Kiaoran. Aku sudah bilang. Aku ingin kau menjadi wanitaku. Kenapa adikku tidak cukup untukmu? Kau begitu menginginkanku. Dia tunanganku. Kau adalah wanita yang kuinginkan. Tidak ada konflik di antara kalian. Kamu mimpi. Indah. Bahkan jika aku menyebarkan video ini ke publik, kau tidak peduli. Tidak tahu malu. Kiaoran, aku, Lin Yue, selalu menepati janjiku. Dia pasti akan kulakukan. Tuan, mengapa Tuan biarkan Dr. Kiao salah paham bahwa Tuan yang merekam video itu? Tuan, dugaan. Tuan, benar. Para konservatif dari cabang keluarga Lin. Mungkin mereka telah menyusup ke lingkungan Tuan. Segala hal antara Tuan dan Dr. Kiao mungkin telah direkam semua. Ingin menangkap kelemahanku? Tidak semudah itu. Aku akan segera memusnahkannya. Tunggu, aku masih punya kegunaan lain. Yang penting tujuannya tercapai. Mengenai prosesnya. Apa hubungannya? Gimana? Apakah kamu puas dengan pengaturanku, Gasta? Kandang burung, bahkan jika terbuat dari benang emas, lalu kenapa? Kiaoran. Jangan tidak tahu terima kasih. Tuan Lin tidak perlu mempermalukanku seperti ini, jika kamu menginginkannya. Ambil sendiri. Tenang, aku tidak melakukan apapun hari itu. Dan sekarang juga tidak akan. Aku, Lin Yue, tidak akan merendahkan diriku untuk memaksamu. Apa katamu? Hari itu kamu apa? Tidak perlu merasa tersanjung. Aku akan menunggumu, sampai hari kamu rela. Lin Yue, orang seperti apa kamu sebenarnya? Bagaimana dengan apartemen Kiaoran? Orang-orang yang menyergap kita sudah ditangani Tuan, tenanglah. Dr. Kiao, dia aman. Mengenai urusan Kiaoran, bagaimana penyelidikannya, Dr. Kiao? Ibu kandungnya meninggal lebih awal. Sepertinya sejak kecil tidak disukai keluarga Kiao. Selalu membiayai sendiri dengan bekerja paruh waktu. Berusaha keras untuk bertahan hidup. Beberapa tahun yang lalu skripsi dia, dinyatakan menjiplak milik Nona Kiao Shishi. Akibatnya dia dikeluarkan, kemudian dia pergi ke luar negeri untuk mengambil gelar lagi, dan juga mendapatkan lisensi dokter tanpa batas. Kalau begitu, bagaimana menurutmu? Orang yang menyelamatkanku di Biancheng saat itu, semuanya Kiaoran, kan? Mungkin Tuan. Oh ya, aku juga menemukan satu hal.
Setelah Tuan pingsan, sebelumnya, Nona yang menyelamatkan Tuan, dia mempertaruhkan nyawa untuk menahan pisau untuk Tuan itu yang mengulur waktu, sehingga kami bisa menolong. Artinya, siapapun yang memiliki bekas luka pisau itu, dialah yang benar-benar menyelamatkan Tuan. Petunjuk penting seperti ini, kenapa baru dikatakan sekarang? Putar balik. Tangking, orangnya mana? Tuan. Saya baru saja mendapat kabar Nona Kiao dijemput oleh orang yang dikirim oleh Nyonya Tua. Ayo. Ran-Ran makanlah lebih banyak. Terima kasih, Ibu. Ibu juga makan lebih banyak. Ibu. Kenapa ibu menjemputnya? Kamu ini, semakin tidak sopan. Sudah kupikirkan. Bagaimana dengan Ran-Ran? Lebih baik tetap di sisiku. Juga lebih mudah untuk menjalin hubungan dengan pamanmu. Ibu. Kakak Dokter Kiao lihat, aku bawakan untuk kalian. Bukankah ini Ran-Ran kita yang paling suka bakpao isi sup dari Lin Shengji? Kamu yang perhatian. Cepat duduk dan makan. Ayue. Ayo makan bersama. Seng Jiuye. Kemarin terima kasih. Jika tidak memberimu tas, aku tidak tahu Ayue akan berbuat begitu padamu. Entah apakah Dokter Kiao bersedia menemani kakakku menginap beberapa hari. Kamu pasti sangat meremehkanku, kan? Paman sudah tahu Kiaoran adalah wanita yang aku incar. Jangan-jangan mau merebutnya dariku? Jangan lupa soal rekaman. Ran-Ran adalah orang yang mandiri. Dia seharusnya punya pilihannya sendiri. Kamu tidak boleh memaksanya. Memaksa? Beritahu Paman. Apa aku memaksamu? Bukan. Paman dengar, kan? Dia bilang sukarela? Ayo. Lin Yue, kamu sudah puas bikin onar? Tadi kamu bilang dirimu sukarela, kan? Tante Lan masih di rumah. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Jangan kira dengan membawa ibuku, aku tidak akan melakukan apa-apa. Kamu? Kalau saja kamu selalu penurut, betapa indahnya. Lin Yue, jangan anggap aku sebagai hewan peliharaanmu. Apa salahnya jadi hewan peliharaanku? Aku akan menjagamu dengan baik. Kamu begitu menginginkanku. Jika aku bilang iya, terus kenapa? Baik. Jika kamu membatalkan pertunangan dengan Kiao Sisi, aku akan memberikan diriku padamu. Siapa yang memiliki bekas luka pisau di tubuhnya? Dialah yang benar-benar menyelamatkanmu. Itu tergantung padamu. Apakah kamu berharga atau tidak? Kamu kurang ajar. Baru tahu? Ran-Ran, kamu di dalam? Suruh ibuku pergi. Atau aku akan menghabisimu. Tante Lan, aku sedang ganti baju. Ada apa? Oh, minggu depan aku ingin di rumah mengadakan pesta, merayakan selamatnya Muting dari bahaya maut. Aku ingin kamu menemaniku ke mall, memilih beberapa gaun. Baik.
Aku mengerti, aku akan ke sini setelah ganti baju. Baik. Kali ini, aku lepaskan kamu untuk kali ini. Yue benar-benar ada di kamar Ranran. Apa yang sebenarnya dia mau? Seng Jiuye, kenapa Anda? Di mana Ibu? Kakak sudah pergi duluan. Menyuruhku menunggumu di sini. Menjemputmu untuk pergi bersama. Berhenti. Ada apa? Kamu dan Ranran. Sebenarnya ada apa? Kalau kamu suka dia, batalkan pertunangan dengan Kiao Shishi itu. Kalau kamu tidak suka dia, jauhi dia dariku. Siapa tahu suatu hari, dia jadi istri pamanmu. Bu, bisakah kamu tidak menjodoh-jodohkan? Kok jadi kacau begini? Memangnya aku menjodoh-jodohkan? Seumur hidupmu. Kapan kamu lihat pamanmu begitu perhatian pada seorang gadis? Akhirnya ada Ranran. Kalau tidak aku bantu jodohkan. Bagaimana kalau dia lari dengan orang lain? Dia tidak akan lari. Kamu kan tidak menikahinya, kamu yang tentukan? Benarkah begitu? Maaf, baju di sini tidak boleh disentuh kalau tidak beli. Siapa bilang aku tidak beli? Kamu tahu baju di sini harganya berapa? Apa kamu mampu? Ya. Kalau tidak mampu, jangan buang-buang perasaan pelayan itu. Gaun ini bungkuskan untukku. Ya, aku akan buat nota sekarang. Baju ini yang pertama aku lihat. Meskipun kamu lihat duluan, mau apa? Kamu kan tidak mampu. Siapa bilang aku tidak mampu? Aku hampir lupa. Lihat otakku ini. Kakak sekarang sudah dekat dengan paman kecilnya Kak Yue. Masa satu gaun saja tidak mampu, bukan? Kiao Sisi, jaga mulutmu. Ada apa? Berani berbuat tapi tidak berani bilang ke orang. Gagal mendekati Kak Yue. Lalu targetnya beralih ke Sheng Jiuye. Kiaoran, kemurahanmu sungguh membuat orang mengherankan. Berani memukulku? Kamu berani memukulku? Tamparan ini, aku memukulmu karena tak tahu sopan santun, baik aku maupun Seng Jiuye adalah orang yang lebih tua darimu. Tamparan ini, aku memukulmu karena mulutmu kotor, karena ibumu tidak bisa mendidikmu, aku sebagai kakakmu bisa mewakili mendidikmu. Kiaoran, kau gila. Kau? Aku adalah calon nyonya muda keluarga Lin. Kau cepat suruh usir wanita ini keluar. Baik. Siapa yang berani menyentuhnya? Seng Jiuye. Om datangnya. Kalau tidak salah ingat, kau belum resmi menikah. Panggilan Om ini terlalu cepat. Aku tidak pantas. Kamu tidak apa-apa? Aku lancang. Karena Sheng Jiuye ingin membela kakakku, tentu aku akan mengalah. Gaun ini biar kakak yang pakai. Ini hanya barang jadi. Kalau suka bawa saja, kakak di sana telah mencari desainer custom, aku antar kamu. Kenapa? Setelah mengganggu tunanganku mau pergi begitu saja? Apa? Setelah mengganggu tunanganku, kau mau pergi begitu saja? Mas Yue. Sudahlah. Paman Sheng Jiu hanya ingin tampil di depan kakaknya saja. Dia juga tidak sengaja. Kalau aku tidak apa-apa. Lin Yue? Kiao Sisi yang aku pukul. Kalau kamu tidak suka, lampirkan padaku. Lalu bagaimana caramu? Cukup sudah berulah? Ibu, Anda juga datang untuk melihat gaun? Saya tahu tempat ini. Bagaimana kalau saya antar Anda berkeliling? Nona Kiao? Tidak usah repot. Saya tidak biasa jalan-jalan dengan orang yang tidak saya kenal.
Ran. Nanti temani aku jalan-jalan ya. Baik. Kalian berdua tidak perlu. Selesaikan dulu masalah kalian, baru datang. Mas Yue, Tangking, antar Nona Kiao pulang. aku tidak mau pulang. Jangan. Om, sudah kubilang, Kiao Ran adalah wanita yang kuinginkan. Jangan rebut dariku. Ayue, sejak kecil, Om selalu mengalah padamu. Kali ini, bisakah kau mengalah padaku? Apakah Kiao Ran sebaik itu, sampai kau tak bisa melepaskannya? Ayue, kau sudah punya tunangan, apa yang bisa kau berikan pada Kiao Ran? Dia berbeda. Sebelum aku menyelidiki semuanya, aku tak akan pernah melepaskannya. Menyelidiki, apa kau curiga Kiao Ran adalah penyelamatmu? Aku tak tahu. Om, perasaanku padanya berbeda. Bagaimana jika bukan? Jangan-jangan. Kau akan menikahi Shishi, dan menahannya di sisi lain? Aku akan punya cara untuk membuktikannya. Kau mengajakku ke tempat seperti ini mau apa? Bagaimana jika Lin Yue mengetahuinya? Tenang saja. Tuan Lin sedang sibuk menyelidiki identitas penyelamatnya, tak punya waktu untukmu. Penyelamat? Penyelamat apa? Apa kau curiga Kiao Ran adalah penyelamatmu? Aku akan punya cara untuk membuktikannya. Mau apa kau? Apa yang aku mau? Siapa dulu yang dengan yakin berkata dirinya adalah calon Nyonya Muda Lin? Bisa membantuku menyingkirkan Kiao Ran? Ternyata, dirinya palsu. Siapa yang palsu? Akulah yang menyelamatkan Lin Yue. Akulah calon Nyonya Muda Lin. Apa benar? Kau sendiri tahu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Catatan Kiao Ran dihapus bersih oleh kalian. Catatan palsumu tak ada celah. Sayangnya, masih ada satu tempat yang terlewat. Ibu Hao yang kubilang padamu, apakah kamu sudah siap? Tenang saja. Perempuan rendah ini tidak akan lepas dari genggamanku. Pergilah kaulah yang sebenarnya, tunangan Lin Yue malam ini, tidak ada yang bisa merebut sinarmu. Mas Yue, Ibu. Shishi sudah datang. Ran, pergi makan dulu, nanti aku suruh Muting menemuimu. Xiaoran, meskipun Nyonya Lin menyayangimu, apa yang bisa kau lakukan? Akulah yang sebenarnya Nyonya Muda keluarga Lin. Setelah malam ini, aku ingin kau tidak punya kesempatan untuk bangkit kembali. Ingin barang peninggalan ibumu? Datanglah ke halaman belakang. Wang Manting, di mana barang peninggalan ibuku? Barang peninggalan apa? Wang Manting, kau menipuku. Menipumu. Apa salahnya menipumu? Kiao Ran, aku tidak hanya menipumu, tapi aku juga ingin kau mati. Wang Manting, di keluarga Lin. Beraninya kau. Apa yang tidak aku berani? Kau pikir hanya aku sendiri yang ingin kau mati? Aku dan ayahmu, kami berdua sangat ingin kau cepat mati. Karena kau sudah diambang kematian. Aku tidak takut memberitahumu kau sama sekali bukan anak Kiao Liang Chen. Kau adalah anak ibumu, anak haram, dari laki-laki jalang. Aku bukan anak haram. Bawa pergi. Halo Dokter Kiao mana? Tadi melihatnya, buru-buru keluar.
Ada apa? Aku terlalu ceroboh. Kak Yue, temenin aku ganti baju yuk. Bekas luka di punggungnya hilangkan. Sisanya terserah kamu. Aku paham maksudmu. Kak Yue, bisakah kamu bantu aku masuk, tarik resleting? Kamu masih ingat ya? Kamu pernah menyelamatkan hidupku. Tentu saja aku ingat. Bantu aku buat satu bekas luka yang persis seperti foto. Kamu sudah ditakdirkan hanya milikku, Qiao Shishi. Ayo. Apa? Kak Yue, Aduh, pasien akan sadar. Kenapa diam saja? Obat penenang. Kalian siapa? Mau apa kalian? Mau apa? Lepaskan aku. Siapa suruh kamu berurusan dengan orang yang salah? Lanjutkan persiapan. Hari ini, kalau aku tidak mengambil kedua ginjalmu, aku tidak pantas disebut dokter hebat. Berhenti. Berhenti. Kamu siapa? Operasi ilegal. Perdagangan organ manusia. Kamu akan masuk penjara. Mana Ranran? Masih tidur. Dokter bilang efek biusnya belum hilang. Tidak ada masalah lain. Baiklah, aku akan menemuinya. Kak Yue, Mbak kok tiba-tiba dibawa oleh orang berbaju hitam? Apa dia punya musuh? Jangan khawatir. Sebentar lagi akan tahu. Tuan muda kemarin menyusup ke ruang pesta. Orang yang menculik Nona Qiao sudah ditemukan. Kamu kenapa? Kemarin, aku khawatir soal kakak, semalaman tidak tidur. Sekarang kepalaku agak sakit. Mereka terlalu kurang ajar padaku. Halo, Bu. Bu, ada masalah. Mereka sudah menangkap orangnya. Tenang, mereka semua adalah orang yang rela mati. Mereka tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Qiaoran, kali ini kau beruntung. Bicara. Masih tidak mau bicara? Mulutnya keras sekali. Kalau begitu, tidak perlu ditahan lagi. Baik. Berhenti. Serahkan padaku. Jio Ye sudah bertahun-tahun tidak turun tangan. Tidak kira kali ini dia serius. Paman adalah interrogator terbaik. Tidak ada yang bisa membawa rahasia apapun dari sini. Serahkan saja padanya. Ayo kita pergi. Bicara. Siapa yang menyuruhmu? Itu.
Wang Manting? Selesaikan saja. Sudah dapat hasilnya? Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kamu akan pilih Ranran? Apa yang sudah aku ucapkan, tidak akan pernah aku sesali. Yue, mulai sekarang, aku akan benar-benar mengejarnya. Aku tidak akan biarkan dia disakiti siapapun, Lin Yue. Udah sadar. Lin Yue. Sudah nggak apa-apa? Nggak apa. Kakak, kamu sudah sadar? Qiao Xixi. Di mana Wang Manting? Ibu pasti juga khawatir sama kamu. Tadi malam dia telepon, nanya kabar kamu. Peduli sama aku? Dia yang menyerahkan aku ke dukun hitam. Dia peduli apakah aku sudah mati atau belum. Aduh, Kak, jangan sembarangan bicara. Bagaimana kalau Mas Yue salah paham? Jangan panggil aku kakak, aku tidak pantas. Mas Yue, kakak kali ini pasti kaget, setengah mati sampai ngomong ngaco. Mana mungkin ibuku menyakitinya, kan? Ya orang, istirahatlah yang baik, orang yang menyakitimu. Keluarga Lin pasti tidak akan melepaskannya. Bahkan jika orang itu adalah calon mertuamu, Mau kemana? urus saja urusanmu sendiri. Lin Yue, apa maksudmu? Sebelum lukamu sembuh jangan pergi kemanapun. Kamu? Iya, Kak istirahatlah yang baik. Mas juga khawatir sama kamu. Lagi pula tidak ada yang mau kejadian ini terulang lagi. Mas Yue, karena kakak sudah sadar biarkan dia istirahat saja. Tante masih di rumah menunggu untuk membahas acara pertunangan. Kakak, istirahatlah yang baik, kami pulang dulu. Kalau aku bilang ini benar, apa kamu masih akan menikahi Qiao Xixi? Iya. Mas Yue, ayo. Mampus Kiauran. Nona Kiao. Kok di sini? Aku khawatir sama kakak mampir lihat dia. Kalau sudah lihat bisa pulang sekarang? Tentu. Oh ya, aku dan presidenmu sebentar lagi akan menikah. Tolong, asisten Tang mulai sekarang panggil aku Nyonya Lin. Halo? Kamu benar ternyata Qiao Xixi datang. Kak, aku benar kan? Mereka sekeluarga sudah bertahun-tahun menindas Ranran. Sudah kubilang, kali ini Ranran, kenapa-napa, pasti ulah mereka. Menurut kamu dulu di kota perbatasan yang menyelamatkan tuan muda kemungkinan besar Dr. Qiao. Gelar Qiao Xixi, itu jelas beli. Skripsinya juga mencuri punya Ranran, mana mungkin dia pergi ke kota perbatasan, menyelamatkan orang. Sudah kubilang segini, yang penting Ranran sekarang tidak ingat apa-apa. Kalian juga tidak bisa cari bukti lain tuanmu yang buta itu. Terserah percaya atau tidak. Tang-tang. Jangan bicara begitu tentang tuan. Dia tuanmu, bukan punyaku, aku tidak peduli. Beberapa hari lagi aku pulang ke tanah air, nanti pasti akan kubantu Ranran untuk merebut kembali semuanya. Anak nakal ini. Ranran istirahat beberapa hari ini. Bagaimana perasaanmu? Tante, aku sudah hampir pulih. Syukurlah. Kiauran. Kiauran, dasar bajingan. Bilang, kau bawa ibuku kemana? Qiao Xixi, kenapa kau marah-marah di sini? Ibuku diculik orang tadi malam. Dia yang melakukannya. Apa buktinya kalau aku yang melakukannya? Ibuku menjebakmu.
Sekarang kejadian seperti ini, kalau bukan kamu, siapa? Aku? Kau juga percaya aku yang melakukannya? Ran, aku percaya padamu. Tidak mungkin dia. Tante, akulah calon menantumu. Kau percaya dia, bukan aku? Aku hanya percaya pada bukti. Baik. Karena kalian memihak dia, cepat atau lambat aku akan dapatkan buktinya. Tangking. Ikuti dia, jangan biarkan dia berbuat bodoh. Damin, baik. Kau? Siapa kau? Mau apa? Kau tahu siapa aku? Ah, kau? Duduk dan minum teh. Ibu Kiao Shishi, Wang Manting. Di mana? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Paman. Dia adalah calon ibu mertuaku. Lalu kenapa? Apa hubungannya denganku? Kamu baru kenal Kiaoran berapa lama? Kamu langsung percaya omongannya? Kamu baru kenal Shishi berapa lama? Kenapa harus menikahinya? Dia pernah menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena dia, aku akan mati di Biancheng. Ran juga pernah menyelamatkan hidupku. Jadi tidak ada ruang untuk diskusi? Ayue, Ran adalah gadis yang harus kulindungi. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Tuan Jiu, aku sudah bilang, tolong ampuni aku, Tuan Jiu. Terima kasih, Tuan Jiu. Terima kasih, ampunilah aku. Kamu sudah dengar semuanya? Wang Manting. Benarkah kau yang menangkapnya? Aku mengaku, aku yang melakukannya. Semuanya aku yang lakukan. Aku bilang, aku ngaku, akulah yang melakukannya. Semua ini aku yang lakukan. Kiaoran, aku yang menipunya ke klinik dokter gelap, aku yang menjualnya ke dokter gelap. Aku takut dia merebut posisi Nyonya Lin dari putriku. Setelah menyelamatkan Lin Yue, dia kehilangan ingatan. Aku menyuruh putriku, Shishi, menggantikan posisinya. Aku tidak bisa membiarkannya merebutnya kembali. Tidak bisa. Apa katamu? Ran, jika bukan karena Wang Manting, aku tidak akan tahu bahwa kamu menderita begitu banyak. Ran, aku ingin membawamu pergi dari sini. Dunia hanya untuk kita berdua. Maukah kamu? Jiu Ye, jangan bercanda. Bibilan memanggilku, ada urusan, aku pergi dulu. Ran, aku serius. Kiaoran, sadarlah sedikit. Jangan lupa, urusan ibu belum selesai, bagaimana bisa kamu menghalangi Tuan Jiu, orang yang begitu baik? Lin Yue, lepaskan aku. Lin Yue, apa yang sebenarnya kamu mau? Apa yang sebenarnya kamu katakan pada paman, sehingga dia begitu membantumu, bahkan berani melawan keinginanku? Apa aku punya kemampuan sebesar itu? Dia suka padamu. Lalu, Jadi kamu juga suka padanya? ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Lin, kan? Kalau aku, apa kamu suka padaku? Lin Yue, selama ini, permainan kejar-kejaranmu, apa kamu belum bosan? Kamu pikir aku bermain-main? Aku sudah bilang, aku tidak suka jadi selingkuhan siapapun. Jika kamu benar-benar suka padaku, batalkan pertunanganmu dengan Kiao Shishi. Tolong jangan ganggu aku lagi mulai sekarang. Apa kamu begitu benci padaku? Ya, aku paling benci padamu. Sebenarnya permainan ini sudah lama membuatku bosan. Kiaoran.
Kamu benar-benar tidak menarik. Lin Yue. Sampai tidak bertemu lagi. Yaoran? Jika hanya dengan aku melepaskan akan membuatmu bahagia. Ran, akhirnya ketemu kamu. Aku kangen banget. Tang, kenapa kamu pulang? Tentu saja tentang hal yang kamu suruh aku selidiki. Sudah ada hasilnya. Kalau maksudmu tentang aku bukan anak Qiao Liang Chen. Aku sudah tahu. Kamu sudah tahu. Kalau gitu, kamu tahu dulu Qiao Liang Chen bekerja sama dengan keluarga Song menggelapkan harta keluarga kakekmu. Apa katamu? Keluarga Zheng bukannya karena pengelolaan yang buruk? Qiao Liang Chen menikahi ibumu semata-mata karena harta besar keluarga Zheng. Dulu setelah ibumu melahirkanmu badannya lemah, tidak bisa melindungi diri sendiri. Qiao Liang Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk bersekutu dengan keluarga Song menguras habis keluarga Zheng. Kakekmu dan ibumu karena itulah mereka. Ran. Meskipun kamu bukan anak dari keluarga Qiao, segala yang mereka miliki sekarang sebenarnya semuanya adalah milikmu. Aku tadinya mengira dia hanya serakah dan tidak tahu terima kasih. Tapi tidak kusangka semua ini ternyata sudah direncanakan sejak awal. Qiao Liang Chen. Ayo, kita pergi ke keluarga Qiao sekarang semua yang telah kau hilangkan. Kita ambil kembali. Hei anak durhaka, kamu masih berani datang. Kau bawa Mating kemana? Qiao Liang Chen. Kau dan Wang Mating laki-laki pencuri, perempuan jalang, bertahun-tahun menguasai aset ibuku, sekarang, saatnya dikembalikan padaku. Ibumu, luar dalam. Yang mana yang bukan milik keluarga Qiao? Mahar yang dibawa ibumu sudah habis sia-sia. Benarkah? Lalu bagaimana dengan ini? Kok kalian punya dokumen ini? Qiao Liang Chen, kau bersekongkol dengan keluarga Song untuk menjatuhkan Zheng, lalu menjualnya dengan harga murah. Terakhir, pakai perusahaan pihak ketiga untuk mencuci uang, jadilah modal untuk Qiao. Ini buktinya. Apalagi yang mau kau katakan? Ya, terus kenapa? Kira-kira dengan apa gua menampung ibumu si pelacur? Dulu kalau bukan karena gue, dia sudah tenggelam dalam omongan orang. Hamil di luar nikah, ya ampun, malah kabur dengan pria lain. Gue tanya, ini namanya putri bangsawan? Menurut gue, dia itu perempuan murahan. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Gue membesarkan kau, si bangsat kecil ini. Sampai sebesar ini, apa semua ini tidak seharusnya menjadi milikku? Tidak mau bertobat. Qiao Liang Chen, apa yang kau lakukan? Apakah kamu tidak punya hukum? Siapa kau? Kau berani bicara hukum denganku? Aku bilang padamu, di keluarga Qiao, akulah hukumnya. Menurut hukum keluarga Qiao, para penjahat ini ikat mereka semua. Jika hari ini kau tidak menyerahkan semua barang palsu, kalian semua tidak akan bisa keluar dari keluarga Qiao hidup-hidup. Lepaskan. Berani siapa menyentuh mereka? Ya, Tuan Ji. Kenapa Anda datang? Beberapa hari tidak bertemu, tidak tahu kau begitu angkuh. Tuan Jiu. Ini semua karena putri durhaka Qiao Ran ini. Dia tidak hanya melawanku, tapi juga melukai aku. Aku hanya menjalankan kewajiban sebagai ayah, hanya mengajarinya sedikit. Tuan Jiu. Kau pantas?
Menggelapkan properti orang lain? Mengganggu ketertiban pasar? Coba lihat, mana yang salah? Sekarang kau berani menyentuh Kiaoran. Membunuh untuk menutup mulut? Orang. Tangkap dia, Tuan Jiu, bawa dia ke kantor polisi. Tuan Jiu, kau tidak adil. Ran, setelah bertahun-tahun, akhirnya kau balas dendam untuk ibumu. Tidak apa-apa. Untung sebelum aku datang, aku menelepon Paman Seng. Baru ini nyaman. Paman Seng menyelamatkan seorang putri. Bagaimana, Ran? Paman Seng sangat gagah, kan? Jauh lebih baik dari Lin Yue itu. Tuan Seng Jiu. Terima kasih. Tangking itu kakakmu ya? Dia tidak memberitahumu, pekerjaanmu itu aku yang minta dia atur, loh. Mungkin dia juga tidak sadar. Tang dan Tangking, kakak beradik, sejak kecil tumbuh di keluarga Lin. Gadis kecil ini pintar belajar, sejak dini sudah dikirim ke luar negeri. Kalau Tangking, bugar secara fisik. Makanya, dia tinggal di sisi Ayue, untuk melindunginya. Itu Lin Yue, sejak kecil seleranya jelek, benar saja setelah dewasa, matanya juga tidak berfungsi baik. Sampai-sampai suka sama barang seperti Kiao Sisi. Kamu tidak boleh karena ditolak waktu kecil. Jadi begini menghinanya. Apa sekarang kamu masih? Paman Seng, ini sejarah kelamku, tahu. Sekarang diomongin juga sial banget Ran. Jangan dengar omongannya. Sekarang aku kepada Lin Yue. Benar-benar tidak ada pikiran sedikit pun? Kamu tidak perlu menekankan padaku, aku sama dia tidak ada hubungan apa-apa. Ya kalian pelan-pelan ya. Karena keluarga Kiao sudah kembali ke tangan Kiaoran. Maka Wang Manting juga tidak akan membuat masalah lagi, kamu cepat lepaskan dia. Ayue, kamu terhadap calon mertuamu. Beneran perhatian ya. Dia toh ibunya Kiao Sisi. Kalau kamu tahu dia terhadap Apa? tidak apa-apa. Itu Wang Manting. Ayue, apa kamu begitu yakin dia ada di tanganku? Cari semua rumah sakit di kota untukku. Lihat apakah ada orang bernama Wang Manting. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Ibu, ada apa? Lepaskan aku. Aku sudah bilang semuanya. Aku sudah bilang. Apa katamu? Aku tidak tahu apa-apa, jangan tanya aku tidak tahu apa-apa. Kak Yue, ada apa dengan ibuku? Saat ditemukan dia sudah gila, tidak ada yang bisa ditanyakan. Itu Kiaoran, pasti dia yang melakukannya. Dia membuat ibuku gila, menjebak ayahku. Selanjutnya aku. Kak Yue, tolong aku. Tenang, aku di sini dia tidak akan menyakitimu. Lalu masalah orang tuaku? Begitu saja? Kamu tidak punya bukti bahwa ibumu adalah korbannya. Sedangkan ayahmu. Dia pantas mendapatkannya. Tapi mereka adalah orang-orang terdekatku. Padahal yang menyelamatkanmu adalah aku. Kenapa kamu selalu membelanya? Mulai hari ini aku yang akan mengambil alih grup Kiao. Kamu, seorang anak yang diusir dari keluarga kaya, apa yang bisa kamu kelola dari Kiao? Ya, beberapa tahun ini Kiao selalu dikelola oleh Direktur Kiao. Bahkan, jika harus memilih pewaris, seharusnya Nona Shishi yang mengambil alih. Dari mana kamu punya kualifikasi? Modal awal Kiao adalah mas kawin ibuku. Kiao bisa menjadi sekuat sekarang juga, berkat dasar yang dulu dibangun ibuku. Kalian bilang, apakah aku punya kualifikasi? Tentu saja kamu tidak punya kualifikasi. Kamu jelas tidak punya kualifikasi. Kiaoran. Pertama, kamu tidak punya ijazah drop out dari universitas. Kedua, tidak punya moral, merayu adik ipar. Ketiga, tidak punya peri kemanusiaan, memfitnah ayah. Apa hakmu mewarisi perusahaan Kiao?
Hadirin, dokumen-dokumen yang saya pegang ini adalah semua perbuatan Kiaoran selama ini. Silakan lihat baik-baik. Apakah kalian benar-benar ingin orang seperti ini mewarisi perusahaan Kiao? Apa karena kalian merasa perusahaan Kiao beberapa tahun ini berkembang terlalu baik? Benar. Perusahaan Kiao kita adalah grup farmasi. Kalau soal memilih pewaris, tentu saja Nona Sisi yang bergelar doktor kedokteran lebih cocok. Dan Nona Sisi segera akan menikah ke keluarga Lin juga lebih membantu perkembangan perusahaan Kiao di masa depan. Saya mendukung Nona Sisi mengambil alih perusahaan Kiao. Saya mendukung, saya juga mendukung. Kalian, Lihat, biarkan saya yang mengambil alih perusahaan Kiao. Itulah yang diharapkan semua orang. Sadarlah, cepat pergi. semua, apa ini main-main? Sejak kapan kita menentukan pewaris perusahaan Kiao hanya dengan adu mulut, hak penentunya? Maaf, hadirin. Saham 35% yang dipegang Kiao Liangchen dan saham 25% yang diwariskan Ibu Kiaoran kepadanya saat ini semuanya sudah dialihkan ke atas nama Nona Kiaoran. Dia sekarang memiliki 60% saham. Perusahaan Kiao adalah penguasa sebenarnya perusahaan Kiao. Tidak mungkin. Jangan ngawur, kamu sama sekali bukan anak kandung ayah. Mana mungkin dia memberikan saham padamu? Benar. Aku bukan anak Kiao Liangchen. Kamu akhirnya mengaku. Kamu sama sekali tidak berhak mewarisi Kiaos. Aku adalah kreditur grup Kiao. Kiao Liangchen dulu dengan cara ilegal. Bersekongkol dengan keluarga Song untuk menggagalkan perusahaan kakekku, Zeng. Sekarang dia menjalani hukuman. Semua sahamnya di Kiaos sekarang dalam bentuk utang, semuanya diwariskan padaku. Itu tidak mungkin. Tanda tangan asli Kiao Liangchen hitam di atas putih. Apa lagi yang tidak kamu percayai? Kalian bicara dong. Baik. Kalian tunggu saja. Setelah aku menikah ke keluarga Lin, aku tidak akan melepaskan kalian. Ada yang keberatan? Akan kami ikuti perintah Direktur Kiao. Tadi sungguh melegakan Ran-Ran kamu tidak lihat ekspresi Kiao Shishi, benar-benar lucu. Ibu, apa yang kau hilangkan, akan aku bantu, ambil kembali sedikit demi sedikit. Ran-Ran. Sekarang perusahaan sudah kembali ke tanganmu. Langkah selanjutnya. Apakah kamu berniat mencari ayah kandungmu? Karena dulu, dia yang memilih meninggalkan kami ibu dan anak. Sekarang aku juga tidak perlu mengakuinya. Yang paling penting saat ini adalah menemukan barang peninggalan ibuku. Begitu ditemukan semua ini akan selesai. Kamu sudah punya petunjuk? Saat keluarga Kiao digeledah, tidak ditemukan barang peninggalan ibuku. Kupikir Kiao Liangchen untuk menjilat keluarga Song pasti sudah diberikan kepada keluarga Song. Lin Yue, kamu ngapain? Lepaskan aku, Lin Yue. Kamu gila ya? Kamu tinggalkan Kiao Sisi begitu saja. Kenapa kamu cari masalah sama Ran-Ran lagi? Tang Tang. Tang King. Kak, kamu ngapain? Kamu mau bantu Lin Yue lagi? Ayo pergi. Lin Yue, kamu bilang tidak akan menggangguku lagi. Tapi aku tidak bilang akan mengabaikan nyawamu. Kalau kamu mau mati, panggil saja aku sekali. Untuk apa harus pergi ke keluarga Song? Barang peninggalan ibuku mungkin ada di keluarga Song. Aku harus pergi. Kiaoran, kamu sudah melukai Song Yuanze, dan juga melaporkan Kiao Liangchen. Kalau kamu pergi sekarang, kamu akan masuk perangkap sendiri. Ini urusanku sendiri. Tidak usah merepotkan Tuan Muda Lin. Berhenti. Kamu bilang apa? Ibuku sakit? Aku segera datang. Naik, ibuku sakit. Ibu Lan, ada apa? Kamu baru sadar datang? Untung Ibu Lan selama ini merawatmu.
Aku nggak apa-apa. Cuma penyakit lama. Ini, tadi Nona Kiao memberiku obat. Obat? Kiao Sisi, apa yang kamu berikan ke Ibu Lan untuk diminum? Bilang pun, kamu nggak akan tahu. Jangan lupa aku dokter medis. Ran, ada apa? Tadi aku agak deg-degan. Dia memberiku obat penenang, seharusnya nggak apa-apa. Ibu Lan, aku nggak tahu efek obatnya. Sampai sejauh mana. Tapi ibu harus pergi ke rumah sakit denganku sekarang. Untuk pemeriksaan menyeluruh. Hei, Kiaoran, bisakah kamu jangan menambah masalah? Ibu baru saja membaik, bisakah kamu membiarkannya istirahat? Kamu nggak bisa untuk membuktikan lebih baik dariku, lalu mengabaikan kesehatan ibu. Diam kamu. Tante, bertahan sebentar lagi. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Jangan berulah, cepat biarkan ibu istirahat. Lihat, wajah ibu sudah buruk. Lin Yue, percayalah padaku. Segera kirim mobil untuk mengantar Ibu Lan ke rumah sakit, nanti terlambat. Lin Yue, percayalah padaku. Apa aku bisa menyakiti ibu? Ma? Ibu Lan. Maaf, Mas Yue. Aku juga tidak tahu bakal begini. Kamu nggak tahu? Bibi Lan biasanya minum busindan. Kedua obat itu mengandung cinabar, overdosis bisa keracunan. Pengetahuan dasar begini aja nggak tahu? Aku nggak tahu. Bagaimana keadaan ibu? Untung dibawa ke sini tepat waktu, tidak terlalu parah. Pasien memang sudah lemah. Banyak hal yang harus diperhatikan saat memberi obat. Keluarga begini aja nggak tahu? Itu kesalahan kami. Lalu sekarang? Saat ini masih koma. Tapi setelah istirahat beberapa hari, akan baik-baik saja. Terima kasih. Mas Yue. Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ran. Aku ada urusan lain. Beberapa hari ini, ibuku aku titipkan padamu. Tenang. Tuan, hal yang dilakukan Kiao Shishi, Tuan juga sudah melihatnya. Tuan benar-benar merasa. Apakah yang dulu menyelamatkan Tuan? Di perbatasan itu adalah dia? Aku juga tahu kemampuan medis Kiao Shishi terbatas. Tapi saat itu di perbatasan, aku hanya luka luar sedikit. Mungkin dia menyelamatkanku juga ada faktor kebetulan. Jika aku punya bukti yang membuktikan bahwa Dr. Kiao yang menyelamatkanmu, apa? Angtan kembali kali ini. Membawa kabar yang berbeda untukku. Ini sudah kopi ketigamu? Kapan kamu mau ngomong? Kenapa buru-buru? Ada apa? Baru 3 kopi sudah bikin Tuan Lin bangkrut. Aku khawatir kamu kelebihan kafein. Sebelum kamu mengaku, kamu sudah mati karena jantung berdebar. Kalau benar begitu, itu memang salahmu sendiri. Siapa suruh kamu buta? Pantang selamanya dibodohi. Tang kesabaranku terbatas. Kamu benar-benar punya bukti? Orang yang menyelamatkanku di Biancheng? Apakah Kiaoran? Siapa bilang aku punya bukti? Cari-cari masalah. Tapi, dulu aku sendiri yang menjemputnya dari Biancheng ke luar negeri. Waktu itu punggungnya terluka, kena racun ular koma selama sebulan penuh, baru diselamatkan oleh dosennya. Menurutmu, apakah ini bukti? Cepat periksa, di punggung Kiao Shishi. Jika ada bekas luka pisau, rumah sakit pasti punya catatan medisnya. Baik. Kiao Shishi, kamu sebaiknya berdoa semua ini benar. Jika tidak konsekuensi menipuku, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Di mana wanita yang tadi menemani di sini? Tadi kayaknya angkat telepon dan keluar. Tampilkan semua CCTV rumah sakit di sekitar, aku harus tahu keberadaan Kiaoran sekarang. Baiklah, Tuan Song, melampiaskan amarah sekarang tidak ada gunanya. Lebih baik segera bunuh perempuan murahan itu. Dia tidak timbul masalah di kemudian hari. Sialan, dia membuatku impoten. Kemarahan ini, kau tahan, bisa tahan? Kau juga sudah kena penyakit kotor itu?
punya atau tidak, itu tidak penting. Tapi dia, lebih baik kau bunuh cepat. Kalau keluarga Lin tahu, kita semua tidak akan selamat. Kiao Shishi, jangan kira kau bakal jadi nyonya muda Lin, lalu berani meremehkanku. Jangan lupa, di tanganku ada semua bukti kau yang menyamar sebagai Kiaoran. Tuan Song, bercanda aja, kok marah? Terus kau mau apa? Aku suruh anak buahku memperkosanya bergiliran. Biar dia menderita sampai lebih baik mati. Aku pergi dulu, kalian lanjutkan. Nikmati saja. Lin Yue. Ran mengirimi saya pesan 1 jam yang lalu bilang, keluarga Song ingin menemuinya tapi saya tidak bisa menghubunginya sekarang pasti dia kenapa-napa. Tang, tenanglah, kami sudah tahu keluarga Song, yang melakukannya Dr. Kiao diculik dan dibawa ke gudang di pinggiran kota. Bawa aku. Tang King, jaga adikmu baik-baik, jangan biarkan dia membuat masalah. Kakak gadis cantik seperti ini, begitu saja dinikmati berdua? Kenapa? Tidak boleh? Oke, terima kasih kakak. Kamu duluan, atau aku duluan? Atau barengan? Berhenti. Sekarang kau tahu takut? Sudah kukatakan sejak awal, jangan kau datang ke keluarga Song tapi kau memaksakan diri, kalau datang terlambat sedikit saja kau tahu apa yang terjadi? Lin Yue, hati-hati. Hanya dengan kemampuanmu, masih belum bisa menyakitiku? Oh, begitu? Awas. Pahlawan selamatkan gadis, ya? Kalau begitu, aku akan mengantar kalian ke alam baka jadi pasangan kekasih yang mati. Lin Yue. Lin Yue, bangun. Bangun. Diam. Tidak, kalau terus begini, meskipun tidak dibakar Song Yuanzhe, dia juga akan mati kehabisan darah. Kamu kehilangan banyak darah, jangan tidur, jangan sekali-kali tidur. Jika tidur, kau tidak akan bisa membuka mata lagi. Lalu kau. Ada yang ingin kau katakan padaku? Kenapa kamu harus menikahi Kiao Sisi? Kenapa? Kamu cemburu? Aku benci dia. Jika kau menikahinya, aku juga akan benci padamu. Kalau begitu. Lalu jika aku tidak menikahinya? Kau. Apakah kau akan bersamaku? Kau belum menjawabku, kenapa harus dia? Dia menyelamatkan nyawaku di kota perbatasan. Itu Kiao Sisi, aku bilang padamu, yang menyelamatkanmu adalah dia. Aku yang menyuruh Tang King menyelidikinya. Katanya putri keluarga Kiao. Aku sudah bertanya padamu. Tapi kamu menyangkalnya. Lin Yue. Jika kita berdua selamat, aku mau memberitahumu sesuatu. Sekarang yang penting adalah kabur, sebaiknya jangan bilang ke Lin Yue dulu, yang menyelamatkannya di Biancheng adalah aku. Kamu tahu itu berbahaya. Kenapa masih mendekati keluarga Song? Lin Yue. Tidak semua orang sepertimu yang bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Akulah satu-satunya keluarga ibuku di dunia ini. Jika aku tidak merebut untuknya, maka tidak ada yang akan membantunya. Sudah cukup bicaranya?
Tak kusangka. Tuan muda keluarga Lin yang terhormat sampai rela untuk seorang putri buangan keluarga Kiao. Berakhir begitu menyedihkan. Song Yuanze. Aku sarankan kamu berhenti sekarang. Jika tidak konsekuensinya tidak akan bisa kamu tangguh. Konsekuensi? Kamu pikir aku takut? Hari ini, gue akan membuat kalian semuanya ikut mati bersamaku. Sheng Jiuye. Tangkap dia. Lin Yue, Ran, kamu sudah bangun. Jiu Ye. Kamu yang menyelamatkanku? Lin Yue. Di mana Lin Yue? Lin Yue tidak apa-apa. Dia hanya pingsan sementara. Sekarang sudah aman. Tidak. Ran, saat kamu di gudang, aku takut kamu tidak akan bangun. Beri aku satu kesempatan, ya? Shang Jiuye. Soal perasaan, tidak bisa dipaksakan. Aku tahu. Yang kamu suka adalah Ayue. Tapi Ayue pada akhirnya harus menikahi Shishi. Kita pergi ke luar negeri bersama, jauh dari semua ini. Nah, beri waktu untuk satu sama lain, oke? Ini. Aku setuju. Lan Yi. Ran. Apa yang dikatakan Muting tadi, aku sudah dengar semuanya. Dia benar. Aku mendukungmu. Selama ini terlibat dengan Ayue, kamu selalu dalam bahaya. Kali ini hampir kehilangan nyawa. Anak Ayue itu. Dia tidak pantas untukmu. Mungkin aku dan Lin Yue memang tidak ditakdirkan bersama. Hanya saling menyakiti. Awalnya ingin memberitahunya tentang Bian Cheng. Lebih baik tidak menimbulkan masalah lagi. Kak Yue, kamu sudah sadar? Di mana Kiaoran? Ran dia. Kakak Kiaoran beberapa hari ini, sama sekali, tidak pernah menjengukmu. Sudah berapa lama aku tidur? Kamu sudah tidur seminggu. Selama itu ya. Kamu cepat berbaring. Jangan terburu-buru. Tidak apa-apa. Hanya luka ringan. Luka ringan katamu? Kamu kehilangan banyak darah kali ini. Untungnya tidak mengancam jiwa. Kalau tidak, bagaimana aku? Ibu, tidak akan ada lagi. Di mana Kiaoran? Aku harus mencarinya. Kau masih mau mencarinya? Dia akan pergi ke luar negeri dengan Tuan Jiu sebentar lagi. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalian semua keluar dulu. Jangan kira Kak Yue menyelamatkanmu karena dia menyukaimu. Dia akan menikah denganku. Kamu cepat pergi ke luar negeri. Jangan pernah kembali lagi. Apa urusanmu? Xiao Shishi, aku benar-benar penasaran. Dalam hidupmu, sebenarnya apa lagi yang tidak kau curi? Belum keluar juga? Setelah susah payah selamat, kau tidak merawat tubuhmu sendiri? Sebelum lukanya sembuh, harus benar-benar hati-hati. Jangan menyusahkan kami staf medis. Aku terluka karena menyelamatkanmu. Kamu bukan cuma tidak menjengukku, tapi malah menghindariku. Kenapa? Bisu? Lin Yue. Aku datang untuk berpamitan. Kiaoran. Apa maksudmu? Artinya seperti itu. Aku sebenarnya dipaksa pulang karena ancaman Kiao Liang Chen. Sekarang dia sudah dihukum. Aku juga harus kembali. Barang peninggalan ibumu. Kamu tidak menginginkannya lagi, kan? Tang Tang akan mencarikannya untukku. Song Yuanze melakukan hal seperti itu. Keluarga Song pasti hancur. Nanti barang peninggalan ibuku pasti akan ketemu. Kalau aku... Kamu?
bukankah kamu akan bertunangan? Apa hubungannya denganku? Kiaoran. Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura? Lin Yue. Yang selalu ingin kamu nikahi adalah orang yang menyelamatkanmu di perbatasan. Jika kamu berpikir orang itu Kiao Shishi, maka pertahankan pendirianmu, oke? Aku masih mengurus itu. Cukup, Lin Yue. Semuanya sudah berakhir. Aku datang untuk memberitahumu. Aku akan pergi ke luar negeri dengan Sheng Jiuye. Tuan Muda, bagaimana penyelidikan tentang keluarga Song? Bukti kejahatan keluarga Song sudah saya serahkan semuanya ke aparat penegak hukum. Sebentar lagi akan diumumkan putusannya. Mana barang yang saya minta? Keluarga Song dan keluarga Kiao. Selama ini diam-diam berkolusi. Saya pikir giok ini pasti ada hubungannya dengan asal-usul Dr. Kiao. Hari sudah larut, ayo ke bandara. Hei, Yaoran, jika kamu ingin giok ibumu, datanglah ke rumah sakit temui aku. Aku tunggu. hei. Giok ibuku diambil oleh Lin Yue. Aku harus menemuinya. Maaf, Ran, sebenarnya kamu tidak rela melepaskan giok itu atau Ayue. Lin Yue, di mana barang peninggalan ibuku? Yaoran, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Kau tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Lin Yue, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Di mana barang peninggalan ibuku? Apa? Ingin mendapatkan barang peninggalan? Lalu kabur dengan pamanku? Yaoran, kau harus tanya aku setuju atau tidak? Lin Yue, karena kau sudah memastikan di Biancheng, yang menyelamatkanmu adalah Kiao Shishi. Orang yang ingin kau nikahi juga Kiao Shishi. Kenapa kau tidak mau melepaskanku? Ran, hal ini masih aku selidiki. Beri aku waktu lagi, ya? Kak Yue, kenapa kau masih tidak mau percaya padaku? Aku hanya ingin menikah denganmu. Sialan Kiao Shishi. Berani-beraninya dia menipuku sebanyak ini. Tuan ini ditemukan di keluarga Song ini adalah Song Yuanze dan rekaman percakapan Kiao Shishi. Isinya cukup bukti yang membuktikan mereka bekerja sama dan menculik Dr. Kiao. Berniat mencelakai nyawa mereka. Bawa Kiao Shishi ke sini. Aku ini istri muda keluarga Lin. Aduh, Kak Yue, lihat saja anak buahmu. Bagaimana mereka memperlakukanku sampai aku sakit semua. Ada apa ini? Istri muda? Kiao Shishi, kau pikir orang yang mengambil identitas orang lain pantas menjadi istriku Lin Yue? Apa maksudnya mengambil identitas? Kak Yue, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti, pasti ada kesalahpahaman. Masih berdalih meski sudah di ujung tanduk. Kiao Shishi, jangan kira kau akan segera menjadi istri muda. Lin lalu berani meremehkanku. Jangan lupa di tanganku, ada semua bukti bahwa kau menyamar sebagai Kiaoran. Ada apa lagi yang mau kau katakan? Bukan begitu Kak Yue. Dengar dulu penjelasanku itu Song Yuanze. Orang brengsek itu, dia menyuruhku membantunya, menjebak kakak Kiaoran, tapi aku tidak mau. Lalu dia mengancamku, dia memalsukan bukti-bukti ini, Kak Yue, bahkan jika kau tidak percaya padaku, setidaknya, kau harus percaya pada bekas luka di punggungku. Bekas luka yang kau dapat saat menyelamatkanku benar? Bekas luka yang kau dapat untukku? Kenapa di seluruh kota tidak ada catatan perawatanmu? Sebaliknya, beberapa bulan lalu, Dokter Liar memiliki catatan operasimu. Itu karena luka di punggungmu palsu. Orang sini. Serahkan Kiao Shishi ke polisi. Biarkan kejahatannya mendapat hukuman yang pantas. Ini tidak benar Kak Yue, tidak benar.
Kak Yue, percayalah padaku. Kamu ngapain di sini? Ran. Maaf. Aku salah sangka sama kamu. Aku bukan cuma salah nganggep, mata ikan jadi mutiara, tapi juga salah kenali penyelamatku. Aku takut hadapin hatiku sendiri, takut hadapin perasaanku suka kamu. Ran. Maaf, aku suka kamu. Kamu udah tahu semua? Ini salahku. Bikin kamu nunggu lama. Ran. Kamu malu ya? Kalau gitu, apa aku bisa terus ngejar kamu? Pada akhirnya, aku tetap kalah. Hei, Tuan Muda Kiao Sisi, lepas dari pengawalan kita dia kabur. ada apa? Kiao Sisi mengelabui orang kita dan nyuri barang peninggalan Ibu Nona Kiao. Apa? Masa sebanyak ini orang gak bisa jaga satu wanita? Buat apa kalian ada? Cari dia. Kalau nggak ketemu, kalian semua keluar. Ayah, sudah bertahun-tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Kamu benar-benar putriku dan susu. Tidak salah. Giok ini dulu aku berikan padanya. Nak, siapa namamu? Namaku Shishi. Jiang Shishi. Ibu Wang, cepat bawa Shishi ke atas untuk ganti baju. Aku akan kepada semua orang. Memperkenalkan putri kesayanganku. Ayah. Kiauran, kamu pada akhirnya tetap kalah. Aku masih belum menemukan jejak Kiao Shishi. Hei, Kiao. Aku mendapat kabar tentang Giok Tante Giok ini. Ada yang persis sama pada pemimpin keluarga Jiang. Dan lagi, hari ini, keluarga Jiang tiba-tiba mengumumkan menemukan putri yang hilang. Kiao, urusan ini pasti ada kejanggalan. Baik, aku tahu. Tampaknya bukan hanya identitasku berhubungan dengan keluarga Jiang dan Kiao Sisi pasti sudah lebih dulu. Kalau begitu kita pergi ke keluarga Jiang bersama untuk mencari tahu. Kok kalian di sini? Tentu saja buat menghancurkan mimpimu jadi putri. Lepaskan aku. Ini rumahku, bukan tempat kalian untuk berulah. Cepat keluar. Kiao Sisi, kembalikan Giokku. Lepas. Kembalikan. Siapa yang membuat onar di rumah Jiang? Ayah, mereka menggangguku. Mereka mau merebut Giokku. Mustahil. Mana mungkin dia putri Anda? Siapa kamu? Apa dasarmu meragukan? Shishi bukan putriku. Dia adalah kakak tiriku di keluarga Kiao. Dia sudah ganggu aku sejak kecil. Setelah dewasa, dia juga merebut tunanganku. Sekarang dia datang lagi untuk merebut giok peninggalan ibu. Ayah, kamu harus membela aku. Hajar mereka habis-habisan. Kiao Sisi, kamu membalikan fakta. Apa kamu tidak merasa bersalah? Shishi. Apa ini? Ayah, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Sejak kecil dia orang yang suka pamer dan pembohong. Entah kapan dia mencuri giokku dan memotretnya. Harus percaya padaku. Shishi, pembohong, yang suka pamer itu dirimu. Lin Yue, apa hakmu untuk menyalahkanku? Dulu di perbatasan, aku yang menyelamatkanmu. Kau malah ingkar janji dan jatuh cinta dengan kakakku. Sekarang, ikut perempuan ini mencaci makiku. Ayah, aku sudah tidak mau bertemu dia lagi. Panggil orang. Tunggu. Pak Jiang,
saya mohon, beri saya kesempatan untuk berhadapan langsung dengan Shishi. Jika saya berbohong, saya tidak akan menginjakkan kaki di rumah Jiang lagi. Saya Qiaoran, berkata apa adanya. Gadis ini keras kepalanya seperti susu, sama persis. Baik, kuberi kau kesempatan ini. Shishi, karena kau bilang kau putri keluarga Jiang, maka aku ingin bertanya, ibu kandungmu, Zheng Susu, ada apa di punggung bawahnya? Zheng Susu, perempuan murahan itu, di punggungnya ada tahi lalat berbentuk bulan sabit, katanya itu simbol keberuntungan. Cih, dia tidak pantas. Tentu aku tahu. Di punggung bawah ibuku, ada tahi lalat berbentuk bulan sabit. Ibu juga sering bilang, itu simbol keberuntungan. Bagaimana? Kau tidak bisa berkata-kata lagi, kan? Bagaimana? Kamu sudah tidak punya kata-kata, kan? Benar. Di punggung bawah ibu. Memang ada bekas seperti bulan sabit. Tapi itu bukan tanda lahir. Itu adalah setelah kecelakaan mobil dulu. Bekas luka yang tertinggal. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Menurutku, kamu yang ngomong kosong. Susu yang menyelamatkanku. Sehingga meninggalkan bekas luka ini, dia adalah orang yang sangat peduli penampilan. Anakku, ternyata kamu adalah anakku. Apa kamu marah pada ayah? Karena buta, Ran. Aku minta maaf padamu. 20 tahun yang lalu, aku sudah tidak punya ayah. Dan kedepannya juga tidak perlu. Tolong jangan panggil aku seperti itu lagi. Qiao Sisi Giok itu harus dikembalikan padaku. Ayah dia yang palsu, ayah. Siapa bapakmu? Orang, usir dia keluar. Kalian mau apa? Lepaskan aku, bajingan. Qiaoran, aku nggak akan maafin kamu. Sekarang, tampaknya, wajah ini dan Susu benar-benar sama persis. Dahulu aku berhutang pada kalian ibu dan anak. Aku terlalu pengecut, tidak sanggup menahan tekanan keluarga Jiang. Sekarang aku salah mengira mata ikan sebagai mutiara. Ran, semua kesalahan ayah. Bisakah kau memaafkanku? Tadi sudah kukatakan dengan jelas. Tuan Jiang. Paman Jiang, Anda tidak perlu khawatir. Biarkan aku yang merawat Ran untukmu, untuk menebusnya cinta yang hilang selama 20 tahun. Baik. Ayo. Kenapa terburu-buru? Kiao. Saat pertama bertemu denganmu, aku salah menilai orang. Sehingga kita lama terlewatkan. Maaf. Ini permintaan maafku yang terlambat. Juga merupakan tekadku untuk seumur hidup melindungimu. Maukah kau menikah denganku? Kenapa dia juga datang? Aku tahu kau keras di luar, lembut di dalam. Selama setahun terakhir kau diam-diam mengikuti kabarnya. Nanti tinggallah makan bersama ya. Ayah. Baik.